Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syalsabila Dian Yahya dengan NIM 2105121470 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu memori dan berbagai macam jenis-jenis dan contohnya. Pengertian memori. Pengertian menurut istilah, memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Fungsi dari memori yaitu sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memori, atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, memori eksternal, dan yang kedua, memori internal. Memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Hubungan antara change memory, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data yang sifatnya tetap atau disebut non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau pada saat komputer mati. Contoh dari memori eksternal yaitu di sini saya hanya mengambil 4 contoh. Yang pertama, hard disk. Hard disk mungkin banyak yang mengira bahwa memori internal. Padahal
Jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Yang kedua, di sini saya mengambil contoh floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dahulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau biasa disebut dengan disket. Disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa megabyte saja. Yang ketiga, di sini saya mengambil contoh flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk. Dengan ukuran yang bermacam-macam, dari besar, sedang, hingga yang terkecil, flash disk kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar daripada floppy disk. Bahkan, kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Compact disk atau CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibanding CD.
Memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai alat pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Maka dari itu, jam yang ada di komputer, memorinya akan tetap disimpan meskipun komputer dalam keadaan mati sekaligus. Di sini saya mengambil 4 contoh dari memori internal. Yang pertama, saya mengambil contoh ROM. ROM atau singkatan dari Read Only Memory merupakan sebuah memori pada komputer Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik, ROM ini tetap berjalan. Pada umumnya, ROM sering juga disebut firmware atau juga BIOS, dan orang-orang masih tidak bisa melihat perbedaan mana yang ROM dan RAM. Padahal ROM dan RAM jelas berbeda. Yang kedua, saya mengambil contoh CMOS. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. Jadi dia bergerak otomatis. Pada dasarnya, CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 byte saja. Yang ketiga, saya mengambil contoh RAM. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang, RAM adalah alat penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Yang keempat, saya mengambil contoh change. Change
Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian dari penyaringan saat menggunakan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian change. Maka dari itu, kecepatan dari memory change sangatlah tinggi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengertian yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.